warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Lestari, guru matematika dari SMK Negeri 1 Meringin, Ngawi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi peluang. Selanjutnya, definisi peluang. Peluang adalah, menurut bahasa, peluang adalah kesempatan. Menurut matematika, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. 3.5 Mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian. Indikator 1. Memahami konsep ruang sampel dan titik sampel. 2. Menentukan peluang kejadian sederhana melalui masalah kontekstual. 4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang sederhana. Indikator: menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian sederhana. Tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan presentasi, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi konsep ruang sampel dan titik sampel peluang sederhana dengan benar. 2. Menentukan peluang kejadian sederhana melalui masalah kontekstual dengan tepat. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian sederhana dengan benar. Apa manfaat belajar materi peluang? Peluang memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan. Berikut manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memperkirakan hal yang akan terjadi. Contohnya, peluang akan bermanfaat ketika ingin bepergian keluar rumah dan melihat cuaca di luar yang sedang mendung. Dalam kejadian tersebut akan berguna untuk memperkirakan berapa kemungkinan akan turun hujan pada hari tersebut. 2. Mengambil kesimpulan. Pada suatu hipotesis, peluang digunakan untuk mengambil kesimpulan atas hipotesis yang terkait. Peluang akan berguna untuk mengambil keputusan berdasarkan sampel yang paling banyak. 3. Mengambil keputusan. Contohnya, ketika berdagang atau pemilik toko ingin menambah stok barang, maka si pemilik akan menghitung peluang barang yang akan laku di pasaran. 4. Mengukur derajat ketidakpastian. Berdasarkan hasil analisis, sampel dalam penelitian suatu populasi akan diadakan sensus penduduk. Melalui bantuan peluang, maka dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang perlu dipahami untuk memahami teori peluang suatu kejadian. 1. Percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. 2. Frekuensi relatif. 3. Peluang suatu kejadian. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas apa itu percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Di sini, untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut, maka saya memakai contoh soal. Tentukan peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Kalian semua sudah tahu bentuknya sebuah dadu. Dadu memiliki 6 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, dan sisi 6. Percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan satu kali atau lebih
dengan suatu hasil yang dapat disimpulkan, atau proses yang menghasilkan data mentah. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka percobaannya adalah pelemparan sebuah dadu. 2. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Berdasarkan pertanyaan di atas, maka ruang sampel itu adalah yang dituliskan dalam bentuk himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya anggota titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Maka, titik sampel dari pertanyaan di atas adalah anggota dari ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk banyaknya anggota itu sama dengan 6. 4. Kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Berdasarkan pertanyaan di atas, peluang munculnya mata dadu prima ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah 3, 5. Selanjutnya, frekuensi relatif. Frekuensi relatif suatu kejadian A adalah perbandingan antara seringnya muncul kejadian A dengan banyaknya percobaan dilakukan. Peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. PA atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota sampel. Dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Besarnya atau nilai suatu peluang kejadian berkisar antara 0 dan 1. B. Peluang suatu kejadian A sama dengan 0 atau PA sama dengan 0, artinya kejadian A mustahil terjadi. C. Peluang suatu kejadian sama dengan 1 atau PA sama dengan 1, artinya peluang kejadian A pasti terjadi. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soalnya. Soal pertama, 2 keping koin atau uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Sudah dijelaskan bahwa ruang sampel adalah himpunan kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu kejadian. Ada 2 cara untuk menentukan ruang sampel. Yang pertama, dengan menggunakan tabel. Yang kedua, dengan menggunakan pohon faktor. Dimisalkan, A angka, G gambar. Kemungkinan yang muncul adalah keduanya angka, angka gambar, gambar angka, dan keduanya gambar. Maka, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah himpunan yang anggotanya angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Contoh soal kedua. Sebuah dadu dilempar sebanyak 20 kali. Ternyata muncul mata dadu 3 sebanyak 3 kali. Frekuensi relatif muncul angka 3 adalah penyelesaian. Frekuensi relatif dirumuskan dengan banyaknya muncul kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Maka, muncul mata dadu 3 sebanyak 3 kali
banyaknya percobaan sebanyak 20 kali. Jadi, frekuensi relatif sama dengan 3/20. Contoh soal 3. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata transmigrasi. Tentukan peluang terpilihnya A. Huruf G, B. Huruf I. Penyelesaian. Peluang suatu kejadian dapat diperoleh dengan banyak kejadian A dibagi dengan banyaknya sampel. A. Peluang terpilihnya huruf G. Banyaknya huruf G pada kata transmigrasi itu ada 1, maka NA-nya adalah 1. Banyaknya sampel ada 12 huruf, maka NS sama dengan 12. Maka peluang terpilihnya huruf G itu sama dengan 1/12. B. Banyaknya huruf I itu sama dengan ada 2. Banyaknya sampel itu ada 12, maka peluang terpilihnya huruf I itu sama dengan 2/12 dikecilkan menjadi 1/6. Selanjutnya, sebagai latihan soal, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. 1. Dalam kotak berisi 8 kelereng kuning, 2 kelereng merah, dan 5 kelereng biru. Tentukan peluang terambil kelereng warna kuning, peluang terambil merah, dan peluang terambil kelereng biru dalam sekali pengambilan. 2. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? 3. Pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 2 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu kembar. Nomor 4. Tentukan ruang sampel banyak anggotanya dari percobaan melempar sebuah koin dan sebuah dadu bersamaan. Nomor 5. Pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 2 kali, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu 10. Silakan kalian tuliskan jawaban dari kelima latihan tersebut pada kolom komentar.